Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku yang membahas putar dunia tarot dan palm reading. Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum lanjut ke videonya, mohon teman-teman yang baru bergabung di channel YouTubeku untuk bantu support channel YouTube ini agar berkembang dan memberi manfaat jauh lebih banyak dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya serta aktifkan tombol notifikasi lonceng di sebelah kanan pada channel YouTube ini dan tinggalkan komentar di kolom komentar apabila ada hal yang ingin kita diskusikan bersama ya. Oke, lanjut di video kali ini aku akan sharing ke kalian untuk melihat bagaimana sih kepribadian teman-teman menurut 3 kartu yang kalian pilih ya. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui ramalan kalian secara spesifik, teman-teman dapat menghubungi aku lewat akun media sosialku yang sudah aku cantumkan di description box di bawah ini ya. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk mari simak videonya. Di sini aku akan percepat proses penshufflean kartunya ya. Dalam video ramalan kali ini aku akan membuat sebuah ramalan yang dimana kalian aku ajak untuk bisa memilih 3 kartu, dimana 3 kartu tersebut bisa mengungkap kepribadian teman-teman ya. Dan di sini dimulai dari kartu pertama, ada kartu kedua, ada kartu ketiga, ada kartu keempat, lalu ada kartu yang kelima. Lalu untuk kartu berikutnya, kartu yang di bawah ada kartu yang ke-6. Selanjutnya ada kartu ke-7. Ada kartu ke-8. Kartu selanjutnya kartu ke-9. Dan di kartu yang terakhir ada kartu ke-10 ya. Di sini aku harap kalian bisa memilih 3 kartu yang bisa teman-teman ambil sebagai prioritas yang dimana bisa melihat atau mengungkapkan kepribadian teman-teman ya. Dan kalian bisa memilih kartunya dari sekarang ya. Oke, stop. Di sini untuk kalian yang memilih kartu pertama, teman-teman memperoleh kartu The Star ya. Untuk kalian yang memilih kartu pertama, yakni kartu The Star di sini, teman-teman sebetulnya memiliki kepribadian yang cukup luas dalam bidang wawasan ya. Dan kalian juga memiliki suatu nilai spiritualitas yang cukup baik dengan dimana terkoneksi dalam sebuah hubungan yang harmoni dengan cinta ya. Jadi teman-teman selain memiliki jiwa spiritual yang tinggi, kalian juga memiliki cinta kasih yang amat dalam kepada sesama, sehingga teman-teman tidak mampu untuk menyakiti orang-orang di sekitar kalian, yang dimana kalian adalah orang yang sangat perasa dan sangat intuitif ya, dalam artian bahwa teman-teman di sini selalu menggunakan feeling yang cukup baik dalam mengenali lingkungan ataupun pertemanan kalian dengan orang di sekitar ya. Teman-teman yang memilih kartu The Star di sini juga merupakan seseorang yang penuh inspirasi ya, penuh harapan dan keyakinan, serta kalian juga termasuk orang yang sangat merencanakan suatu planning ke depannya seperti apa ya.
Dan di dalam sebuah simbol harapan yang aku lihat di dalam kartu, kalian juga memiliki suatu keyakinan yang tertanam kuat dalam diri teman-teman. Kalian juga merupakan seseorang yang ambisius di dalam hal ingin mencapai sesuatu, sehingga teman-teman akan sangat gigih sekali dalam mencapai apa yang menjadi tujuan teman-teman di sini ya. Kalian adalah suatu inspirasi yang istimewa dan merupakan prospek yang sangat baik di masa depan ketika orang-orang melihat kalian ya, sehingga orang-orang yang cenderung menyukai kartu The Star atau memilih kartu The Star di sini adalah orang-orang yang sebetulnya di dalam pekerjaan sangat diharapkan oleh atasan ataupun rekan kerja teman-teman ya, sehingga kadang kalian tidak sengaja sering diperolok oleh orang lain, namun teman-teman tidak merasakan hal tersebut ya, karena terlalu adanya positive vibes di sini yang teman-teman berikan ya, sehingga orang lain yang menilai kalian adalah orang yang gigih dan tidak pantang menyerah ya. Oke, kita lanjut ke kartu kedua. Di sini teman-teman yang memilih kartu kedua memperoleh kartu The Tower ya. Untuk di kartu kedua sendiri, kepribadian teman-teman yang memilih kartu di nomor 2 ini, adanya rasa takut yang terlalu besar yang masih menghantui kalian ya. Rasa takut itu bisa saja muncul dan terjadi akibat luka atau trauma yang cukup mendalam di masa lalu kalian, sehingga teman-teman ketika ingin melangkahkan kaki ke hal yang baru, kalian cukup waspada dan tidak mau terjatuh ke dalam lubang yang sama ya. Dan kalian yang memilih kartu ini juga memiliki kepribadian yang dimana ketika didekati oleh orang lain, kalian lebih sering untuk negative thinking terlebih dahulu ya. Jadi bukan orang yang bisa memandang sesuatu hal ataupun memandang niat orang lain itu baik. Adanya rasa kecurigaan yang besar terhadap orang-orang baru yang kalian temui, apalagi kalau orang tersebut memang memiliki niat tertentu ya. Di sini juga kartu The Tower cukup melambangkan sesuatu hal yang ada di zona nyaman, ketakutan untuk bergerak ya teman-teman. Yang dimana kalian yang memilih kartu ini sebetulnya ada di dalam satu zona yang cukup sulit untuk teman-teman bisa dobrak suatu tembok besarnya ya. Artinya dimana ketika ada luka yang belum sebetulnya pulih benar, teman-teman akan sulit banget untuk melangkahkan kaki ke hal yang baru ya. Jadi teman-teman sangat butuh yang namanya semangat, yang dimana semangat itu kalian harus dapatkan memang karena keberanian dari dalam diri kalian ya. Tidak ada orang yang akan mengulurkan tangannya secara gratis ya teman-teman dalam dunia ini, sehingga kalian juga harus bisa lebih memprotek diri kalian. Jadi dalam kartu ini kalian juga orang yang sangat protektif ya, khususnya untuk diri kalian sendiri ataupun orang-orang sekitar yang menurut teman-teman penting ya. Jadi wajar apabila kalian memiliki rasa takut yang begitu besar terhadap orang-orang baru ataupun di orang sekitar kalian ya, sehingga teman-teman termasuk orang yang overprotective sebetulnya jika memperoleh atau memilih kartu di nomor 2 ini ya. Oke teman-teman, kita beranjak ke kartu yang ketiga. Di sini apabila kalian memilih pada kartu ketiga ini, kalian memperoleh kartu Nine of Swords ya. Di dalam kartu ketiga, apabila kalian memperoleh kartu ini, kartu Nine of Swords sebetulnya kartu yang bisa menggambarkan bagaimana kalian yang merasa gelisah dan sering mendapatkan mimpi buruk ya atas hal apapun itu. Ada perasaan khawatir yang berlebihan, mungkin karena teman-teman berada dalam posisi yang sulit dan tertekan ya, sehingga teman-teman di dalam kartu akan sangat sulit sekali mengungkapkan apa yang sebetulnya teman-teman inginkan ataupun kalian butuhkan ya.
Dan biasanya teman-teman yang memperoleh kartu Nine of Swords di sini kebanyakan adalah suatu korban, baik karena keluarga ataupun karena pertemanan, yang dimana realita yang teman-teman harapkan tidak sesuai, artinya ekspektasi yang teman-teman bangun tidak sesuai dengan realita yang kalian hadapi ya di dalam dunia nyata ini, sehingga teman-teman kadang mudah sekali mengalami suatu pesimis ya. Jadi kartu Nine of Swords di sini sebetulnya orang yang butuh sekali bantuan, dan biasanya orang-orang Nine of Swords di sini apabila memiliki teman tidak terlalu banyak ya, karena juga orangnya selektif sekali dalam memilih suatu pertemanan, dan tidak semua hal bisa kalian sharing atau bagi ya untuk teman-teman yang memilih kartu Nine of Swords di sini ya. Orang pada kepribadian di dalam kartu Nine of Swords juga orang yang sebetulnya harus bisa membangun suatu kepercayaan ya. Artinya ketika kalian berusaha untuk mendekati kepribadian yang dilambangkan pada kartu Nine of Swords di sini, teman-teman harus bisa mengambil hati dan pikirannya. Artinya orang pada kartu Nine of Swords adalah orang yang tidak mudah percaya terhadap hal yang sebetulnya terjadi begitu saja ya. Karena orang yang Nine of Swords sebetulnya orang yang gampang pesimis, sehingga teman-teman harus mampu untuk membangun suatu hubungan yang baik sehingga kalian bisa memperoleh kepercayaan dari si dia ya. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang mengambil kartu atau memilih kartu Nine of Swords di sini. Kalian juga bisa merenungi apakah sebetulnya di dalam diri teman-teman apa yang menjadi ketakutan ataupun sesuatu hal yang membuat teman-teman khawatir. Kalian harus mencari tahunya sendiri ya, karena hanya teman-teman yang mengetahui jawaban dari segala pertanyaan yang teman-teman miliki, dan itu semua harus kalian sendiri yang selesaikan ya, karena tidak ada orang lain yang bisa mengatasi masalah yang teman-teman miliki. Jadi jangan bergantung kepada orang lain, tapi bergantunglah pada diri kalian sendiri. Pergunakanlah kekuatan yang kalian miliki ya. Itu yang bisa aku sampaikan untuk kalian yang memilih kartu Nine of Swords di sini ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat untuk teman-teman yang memilih kartu keempat. Bagaimana sih kepribadian kalian? Di sini teman-teman memperoleh kartu Eight of Swords ya. Orang dengan kartu Eight of Swords di sini yang kalian pilih pada kartu keempat, sebetulnya teman-teman adalah orang yang secara umum sedang berjuang dengan dirinya sendiri ya. Terlalu banyak terdapat konflik antara pikiran dan hati teman-teman ya, yang tidak seimbang yang aku bisa lihat di dalam kartu, yang dimana kalian membutuhkan suatu kesempatan untuk bisa membebaskan diri dari segala kecemasan seputar tantangan kehidupan yang ada di depan mata teman-teman ya. Dan ini juga menjadi sesuatu yang kalian harapkan, yaitu tidak adanya pengekangan ya teman-teman. Di dalam kartu Eight of Swords di sini teman-teman sangat menyukai suatu kebebasan, yang dimana kebebasan tersebut masih di dalam batas yang wajar ya. Dan apabila kalian mendapatkan sesuatu hal pengekangan, kalian sangat mudah sekali mengalami suatu yang namanya depresi ya. Dan teman-teman yang memilih atau memperoleh kartu keempat di sini, sebetulnya kalian adalah pribadi yang cukup rapuh ya teman-teman, yang dimana juga teman-teman harus bisa dibangkitkan atau diberi support lewat dorongan kasih sayang dan cinta ya. Khususnya untuk kalian yang memiliki pasangan, mungkin pasangan kalian harus bisa mengerti teman-teman. Karena apa? Kalian adalah orang yang cukup rumit
untuk bisa dipahami oleh diri kalian sendiri ya, karena adanya pertentangan yang tadi aku sampaikan ya. Sehingga teman-teman kadang membutuhkan orang lain sebagai cerminan untuk diri kalian sendiri, seperti apa sih yang teman-teman harapkan untuk bisa keluar dari sesuatu hal yang memiliki tolak belakang yang cukup besar antara hati dan pikiran kalian ya. Yang dimana apabila di dalam suatu masalah biasanya kalian tidak bisa menyelesaikan masalah semua dicampur adukan menjadi satu ya. Jadi kalian tipikal orang yang ketika mendapati suatu masalah harus menyelesaikannya satu persatu, dan itu pun terkadang kalian memilih untuk lari apabila memang tidak terlalu kondusif untuk kalian selesaikan pada saat itu ya. Itu yang aku bisa katakan untuk kartu di nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke kartu berikutnya, yakni kartu kelima. Di sini apabila kalian memilih kartu kelima ini, teman-teman memperoleh kartu The Emperor ya. Untuk kartu di nomor 5 ini, untuk kalian yang memilih kartu The Emperor, kalian adalah seorang karakter yang sangat bijak dan penasehat ya. Jadi teman-teman adalah pribadi yang sangat baik apabila diajak bercerita ataupun bertukar pendapat ataupun memberi nasihat, saran kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut bisa menemukan solusi yang cocok untuk dirinya ya. Di sini juga teman-teman The Emperor, sebetulnya kalian orang yang bijaksana di dalam suatu menyikapi keadaan yang teman-teman hadapi saat ini ya. Kadang kalian juga orang yang ingin mengorbankan perasaannya sendiri demi membahagiakan orang lain ya. Sebetulnya positif untuk kartu ini, namun kadang-kadang teman-teman akan memiliki tingkat stres yang cukup banyak, sehingga kalian perlu untuk coping stres yang baik ya. Karena teman-teman The Emperor biasanya suka membuat sesuatu hal yang dimana ketika kalian sedih itu lukanya adalah ke dalam ya, bukan keluar. Jadi bukan orang yang suka untuk mengumbar ketika kalian marah, tapi lebih suka untuk memendam. Namun ketika teman-teman pendam, sebetulnya itu akan menjadi suatu beban emosional yang teman-teman bawa, sehingga kalian juga sangat perlu untuk mencari suatu pelampiasan atau coping stres yang tepat untuk teman-teman bisa membuang mentahan dari emosi yang kalian redam ya. Nah, apabila teman-teman The Emperor di sini yang memilih kartu nomor 5 adalah seorang laki-laki, maka logika kalian itu cukup kuat di dalam sesuatu hal yang teman-teman pikirkan ya. Di sini juga teman-teman sedikit memiliki suatu agresi ya, yang dimana kadang kalian bisa luapkan secara keluar, namun lebih banyak biasanya teman-teman luapkan ke dalam ya. Di sini juga teman-teman perlu memiliki suatu bimbingan dari orang yang bisa kalian percaya ya, yang dimana bisa memacu teman-teman untuk mengambil suatu tindakan positif yang diperlukan untuk memperoleh tujuan dan keinginan kalian ya. Jadi teman-teman perlu untuk berguru atau belajar kepada orang lain, dan itu akan membuka suatu wawasan yang teman-teman miliki, karena aku melihat kepribadian pada kartu The Emperor ini adalah orang yang cepat belajar dan rasa ingin tahunya cukup banyak ya. Oke teman-teman, kita berlanjut ke kartu yang ke-6. Di sini kalian memperoleh kartu King of Cups ya. Oke, di kartu ke-6, kalian yang memilih kartu ini sebetulnya memiliki suatu kepribadian yang bijaksana, kedewasaan, dan kemampuan untuk mengendalikan emosi dan perasaan dengan baik ya teman-teman. Di sini juga kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan orang lain dengan bijaksana, kalian juga memiliki hal tersebut ya. Serta mampu memberikan dukungan dan kepercayaan diri pada orang-orang di sekitar teman-teman ya. Kalian juga termasuk orang yang
punya nilai empatik cukup besar terhadap orang lain di sekitar kalian, adanya rasa kasih sayang, adanya rasa tidak enak hati, itu cukup mencangkup dari kartu yang teman-teman pilih ya, sehingga teman-teman termasuk orang yang sebetulnya tidak bisa melihat orang lain dalam kesusahan ya. Akan ada niat untuk membantu walaupun terkadang teman-teman sendiri juga sedang membutuhkan bantuan ya. Dan untuk kartu King of Cups di sini yang bisa aku sedikit berikan masukan atau saran, hati-hati karena teman-teman yang memilih kartu King of Cups di sini sebetulnya mudah sekali untuk dimanfaatkan oleh orang sekitar kalian ya. Tanpa teman-teman sadari, tetapi hal tersebut sebetulnya tulus kalian lakukan untuk membantu ya. Tidak ada embel-embel untuk melihat bahwa orang lain akan membuat teman-teman merasa kalian dimanfaatkan, tetapi tidak seperti itu ya. Kalian benar-benar murni memandang orang ketika membutuhkan bantuan, teman-teman akan usahakan untuk memberi hal tersebut ya. Sehingga kartu King of Cups ini termasuk orang yang sangat mengayomi ya orang-orang di sekitarnya, apalagi untuk orang-orang yang dia sayangi ya. Sehingga kalian tidak segan-segan akan bisa berkorban apapun demi teman-teman dapat melihat orang yang kalian sayangnya itu bahagia. Sesimpel dan sesederhana itu sebetulnya pada kartu King of Cups ya. Tetapi ada sesuatu hal yang bisa aku sampaikan, jangan sampai ketika kalian ingin melihat orang lain bahagia tetapi juga bisa mengorbankan kebahagiaan kalian. Jadi teman-teman harus bisa balance antara membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang di sekitar kalian ya. Agar teman-teman ketika bisa seimbang, kalian tidak akan mudah stres dan merasa bahwa dunia ini tidak adil ya. Karena biasanya orang-orang yang benar-benar ketika tulus di dalam membantu orang lain dan mendapatkan suatu pengkhianatan, biasanya teman-teman akan merasakan bahwa di dunia ini rasanya ada ketidakadilan ya. Sehingga itu kelemahan dari kartu King of Cups yang bisa aku sampaikan kepada kalian ya. Oke, di sini aku akan lanjut ke kartu yang ketujuh. Teman-teman yang memilih kartu di nomor 7 ini memperoleh kartu Queen of Cups ya. Pada kartu Queen of Cups di sini untuk kalian peroleh atau kalian dapatkan melalui pilihan yang teman-teman pilih. Sebetulnya kalian adalah sosok pribadi yang secara emosional merupakan sosok yang disiplin ya. Artinya apa? Bahwa teman-teman memiliki suatu kepribadian yang kuat dan tenang ya, tidak mudah tergoyahkan oleh suatu stimulus ataupun suatu rangsangan dari luar ya. Sehingga teman-teman termasuk pribadi yang tidak mudah goyah ataupun tidak mudah untuk dibelokkan ya. Ketika teman-teman memiliki suatu argumen yang sebetulnya mantap atau sesuatu hal yang kalian yakini, tidak akan bisa serta-merta orang lain cepat goyahkan karena teman-teman memiliki suatu pemikiran tersendiri ya. Kecuali hal tersebut memang ada bukti sanggahan yang tepat dan cocok untuk sekiranya kalian untuk merubah pemikiran tersebut, mungkin akan teman-teman pertimbangkan ya. Jiwa yang tenang yang teman-teman miliki pada kartu Queen of Cups di sini juga sebetulnya melambangkan memiliki nilai konsentrasi yang cukup baik ya ketika menghadapi suatu masalah yang memang datang di dalam hidup teman-teman, sehingga kalian sebetulnya termasuk orang yang di dalam mental bisa dikatakan orang yang kuat ya. Dan orang-orang yang memiliki suatu karisma yang cukup baik sebetulnya pada kartu Queen of Cups ya. Sehingga teman-teman ketika memiliki suatu masalah tidak mudah untuk terbaca kepada orang lain, dan biasanya orang-orang dengan kartu Queen of Cups di sini adalah orang-orang yang sangat mengayomi orang-orang di sekitarnya ya. Namun sekali lagi untuk kartu Queen of Cups sendiri biasanya orang-orang yang sangat selektif dalam memilih suatu pergaulan ya. Karena bagi kalian memiliki teman yang tidak banyak itu merupakan hal yang bisa menjadi fokus kalian ya. Tidak perlu memiliki teman yang terlalu banyak, namun
memiliki kepalsuan, tetapi memiliki sedikit teman dengan rasa yang tulus, itu akan jauh lebih baik ya. Itu yang bisa aku bacakan untuk kartu Queen of Cups sendiri ya. Oke teman-teman, kita beralih ke kartu ke-8 ya. Di sini untuk kalian yang memilih kartu ke-8 memperoleh kartu Knight of Cups ya. Untuk kepribadian bagi kalian pemilih kartu Knight of Cups di sini ya. Sebetulnya teman-teman sangat berhati lembut, tulus dan perhatian ya kepada orang di sekitar kalian. Bahkan teman-teman ketika memang sudah sangat menyayangi orang lain, teman-teman rela berkorban dan melakukan apapun demi mereka ya. Yang dimana kadang kalian seringkali mengorbankan perasaan yang teman-teman miliki ya. Kalian termasuk orang yang cukup gigih dan pandai di dalam mengatur strategi, yang dimana sebetulnya teman-teman sangat pintar untuk bisa menjalin suatu relasi yang baik kepada rekan atau partner yang baru teman-teman kenal ya, dan mudah bergaul orangnya ya. Sehingga pada kartu Knight of Cups di sini adalah orang-orang yang sebetulnya apabila teman-teman bisa dirangkul oleh orang yang tepat, kalian akan menemukan jati diri yang baik juga ya. Termasuk orang yang mudah sensitif juga, ada sisi tenang yang teman-teman rasakan. Dan kalian termasuk orang yang humble, baik hati, energik dibandingkan dengan beberapa kartu lainnya yang aku sempat bacakan di atas ya, di kartu bagian atas. Dan biasanya teman-teman yang memiliki kartu Knight of Cups memiliki jiwa seni yang cukup baik ya. Senang untuk jalan-jalan dan berpergian, sensitif dan termasuk orang yang komunikator yang baik, juga pendengar yang setia juga, yang dimana ketika kalian memiliki pasangan biasanya adalah orang-orang yang nyaman dengan teman-teman ya, sehingga pasangan kalian adalah pasangan yang sebetulnya merasa dipahami, tetapi yang menjadi pemaham yang utama adalah diri kalian sendiri ya. Dimana biasanya untuk kalian yang memilih kartu Knight of Cups di sini jarang untuk ingin melakukan suatu perdebatan, apalagi mendebat sesuatu hal yang dirasa bisa melukai hati orang lain. Itu biasanya teman-teman hindari ya untuk pemilihan kartu di nomor 8 ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kartu yang ke-9 ya. Di sini kalian memperoleh kartu Page of Cups ya. Oke, di sini untuk teman-teman yang memilih kartu di nomor 9 memperoleh kartu Page of Cups adalah orang-orang yang secara emosional memiliki intuisi yang cukup baik ya teman-teman. Kalian juga merupakan kepribadian yang ramah, riang dan sangat menawan ya. Dicirikan dengan orang yang suka kelembutan, tidak suka kekerasan, lebih suka keanggunan dan tampilannya lebih suka sederhana ya, tidak terlalu menampilkan sesuatu hal yang begitu cetar, tidak. Namun kalian adalah orang yang sosok kalem ya. Di sini juga teman-teman biasanya memiliki sedikit kesan memiliki topeng ya, yang dimana sebenarnya kalian tutupi, dan itu menjadi suatu sumber kekuatan yang teman-teman miliki ya. Kalian juga termasuk orang yang naluriah sekali. Artinya ketika melihat seseorang yang sedang kurang baik di luar sana, biasanya kalian lebih cepat untuk bisa mengulurkan tangan kalian untuk membantu ya. Kalian di sini juga merupakan orang yang sangat terbuka untuk bisa diajak berkomunikasi, terlebih dengan pasangan ataupun keluarga kalian ya. Dan biasanya orang yang memilih kartu Page of Cups di sini sebetulnya adalah orang yang siap untuk menikmati hidup dan menyenangkan orang lain tanpa berpikir dua kali ya. Yang pasti bagi kalian membuat orang lain bahagia dan tersenyum adalah suatu
kebahagiaan yang tidak bisa teman-teman nilai ya, karena bagi teman-teman membahagiakan orang juga termasuk bisa membahagiakan diri kalian sendiri ya. Kalian yang memilih kartu Fake of Cup di sini juga merupakan orang yang cukup asik untuk mendengar keluh kesah orang lain dan cukup bisa dipercaya ya, karena kalian menjunjung suatu prinsip bahwa ketika orang lain bisa percaya dengan kalian, maka teman-teman juga akan bisa menjadi pendengar yang baik dan menjadi penjaga rahasia yang cukup oke ya. Oke, tidak terasa kita beranjak ke kartu yang terakhir. Di sini teman-teman yang memilih kartu nomor 10 memperoleh kartu Ten of Cups ya. Untuk teman-teman yang memilih kartu Ten of Cups di sini ya, teman-teman termasuk orang yang sangat menghargai diri kalian sendiri ya. Kalian sangat menjaga suatu keselarasan hubungan yang dimana sudah teman-teman jalin dan bangun agar tidak rusak begitu saja ya. Teman-teman juga termasuk orang yang suka membahagiakan diri kalian sendiri. Hal itu bukan hal yang buruk sebetulnya, karena dari luka yang pernah teman-teman alami, jadi teman-teman bisa membuat sesuatu hal yang untuk jiwa dan diri kalian itu lebih bisa fight ya, artinya lebih bisa kuat daripada yang sebelumnya, sehingga tidak mengherankan untuk teman-teman yang mendapatkan kartu Ten of Cups adalah orang yang bebal ya, artinya kalian yang kuat sebetulnya dalam menghadapi suatu tantangan dan rintangan, tidak mudah untuk putus asa ya, sekalipun jalan yang teman-teman harus lalui tidak selalu mudah, tetapi teman-teman sebetulnya menghadapi hal tersebut dengan ikhlas, dan itu yang membuat teman-teman bisa keluar dari situasional yang kadang-kadang mungkin tidak akan mengenakan untuk kalian ya. Nah, itu dia yang bisa aku sampaikan untuk ke 10 kartu yang bisa mengungkapkan sedikit kepribadian yang teman-teman miliki. Semoga bisa membantu kalian untuk mengenali diri kalian sendiri ya teman-teman. Dan apabila video ini teman-teman rasa memberi manfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya ya, serta share ke teman-teman di sosial media lainnya agar memberi manfaat jauh lebih banyak dan tidak ketinggalan info update seputar dunia tarot, numerologi, dan palm reading ya. Dan aku gak sabar buat ketemu kalian di videoku selanjutnya. And see you next my YouTube channel. Bye bye.